traces of your glory. All creation breathes. Only one could stand behind the beauty before me. The further I fall into you, the further I can go. The more I know about you, Lord, the more I wanna know. I've only seen a glimpse. Oh, I've had a moment. It's enough. Oh, it's enough. I can't see it all, but the mystery is holy, and I know there is so much more than this. And I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. My soul, it understands what my eyes cannot perceive. When I behold your majesty, your presence surrounds me. The further I fall into you, the further I can go. The more I know about you, Lord, the more I wanna know. I've only seen a glimpse. All I've had a moment. It's enough. Oh, it's enough. And I can't see it all, but the mystery is holy, and I know there is so much more than this. And I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. Show me the depth of your glory. Show me the length of your love. Show me the width of your mercy. Show me. I know there's more to come. And I've only seen a glimpse. All I've had a moment. It's enough. Oh, it's enough. And I can't see it all, but the mystery's unfolding, and I know there is so much more than this. And I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. Oh, I couldn't love you more, God. I couldn't love you more than I already do. Oh, show me more of you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dipenuhi oleh kasih, berkat dan sukacita dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersuka cita Tuhan, dan kami bersyukur karena kami percaya Engkau begitu baik dan sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, dan pada hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami siap menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara sama-sama dengan semangat kita bangkit berdiri, kita memuji Dia. Kita mau bersorak buat Raja kita, amin, haleluya. Mari memuji Dia. Haleluya Tuhan.
Mari sama-sama kita bersuka cita, kita memuji Dia. Haleluya. Kita punya Allah yang berkuasa. Kuasanya nyata dan sempurna. Katakan saudara, kita punya Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Katakan dengan firman-Mu, dengan firman-Nya Dia menopang, dengan kuasanya Dia mengalahkan. Sama-sama bersoraklah bagi Raja mulia. Kami bersorak bagi Dia Yesus Tuhan. Bersoraklah bagi Panglima kita. Sebab kemenangan telah diberikannya bagi kita. Amin. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kita punya Allah yang berkuasa. Kuasanya nyata dan sempurna. Amin. Kita punya Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Oh, dengan firman-Mu, dengan firman-Nya Dia menopang. Dengan kuasanya Dia mengalahkan. Ayo sama-sama bersorak. Bersoraklah bagi Raja mulia. Bersoraklah bagi Dia Yesus Tuhan. Bersoraklah bagi Panglima kita. Sebab kemenangan telah diberikannya. Katakan bersorak. Bersoraklah. Mari umat pemenang. Oh, bersorak. Bersoraklah bagi Dia Yesus Tuhan. Bersoraklah bagi Panglima kita. Sebab kemenangan, oh terima kemenangan dari Tuhan. Ayo bersorak. Bersoraklah. Kami lambaikan tangan sebagai orang pemenang Tuhan. Bagi Dia Yesus Tuhan. Bersoraklah bagi Panglima kita. Sebab kemenangan telah diberikannya. Katakan sebab kemenangan. Sebab kemenangan telah diberikan. Oh, Engkau beri kemenangan Tuhan. Sebab kemenangan telah diberikannya bagi kita. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan, Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Sudah bersuka cita karena kita adalah umat pemenang, amin. Karena Dia Raja segala raja. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau. Maka Engkau yang akan memulihkan kami. Mengubahkan kami. Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah berhenti bekerja buat kami. Yes Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh Yesus, we worship you Lord. Mari bawa hatimu yang menyembah Dia saudara.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, you are. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. We worship you. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, you are here. You are here, touching every heart. Kau menjamah kami, Tuhan. We worship you, Lord. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, my God. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, oh Jesus. We worship you. You are here, mending every heart. I worship you, oh Jesus. My God, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Jesus, katakan, that is who you are. 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 Oh, we worship you, Lord. There is none beside you. Tiada sepertimu. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. You are working. Dimanapun kau berada. Oh, percaya kuasanya bekerja, amin. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Angkat tanganmu, katakan, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
God, that is who you are. My God, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kita punya Allah yang luar biasa, katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Jesus. Ayo serukan. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, that is who. That's right. That is who you are. 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 Oh God, that is who you are. 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 Oh God, is awesome God. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Kau ada di sini Tuhan. Kau tidak akan pernah berhenti bekerja. Engkaulah pembuat mujizat itu. Engkaulah pembuat keajaiban itu. Engkaulah pembuat jalan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur karena dikasihi oleh Engkau. Kami disayang oleh Engkau. Kami dirindukan oleh Engkau. Dan kami diinginkan oleh Engkau. Dan untuk itu, Engkau datang ke dunia mencari kami dan untuk membebaskan kami. Kau harus membayar dengan darah-Mu Tuhan, supaya jalan itu terbuka, surga itu terbuka dengan kami oleh darah-Mu itu Bapa. Maka jalan ke surga itu terbuka. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar itu. Pada pagi hari ini Bapa, kami sangat ingin mendengar suara-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Wahyukan dan singkapkan kepada kami kehendak isi hati-Mu. Ajari kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan Engkau. Menjadi anak-anak-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Kau yang akan menolong kami, mengajar kami, memimpin kami, menuntun kami. Yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Biasanya langsung saya mengatakan,
silakan duduk. Tapi kali ini saya percaya saudara sudah duduk. Ya, shalom saudaraku. Gimana kabarnya? Saya sangat kangen sebenarnya ingin berjumpa. Kita bersama-sama beribadah. Namun sampai saat ini saudaraku, saya belum mengambil keputusan untuk beribadah kembali sebagaimana mestinya. Sampai saya mendapat damai sejahtera. Saya akan mulai ibadah itu sampai sudah mendapat damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama pagi hari ini kembali belajar untuk menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja di mana kita berada saat ini. Saudaraku, saya tidak mendirikan gereja sekedar menjadi tempat ibadah saja atau mengumpulkan jemaat. Namun saudaraku, Tuhan menaruh di dalam hati saya satu janji. Itu yang saya berani melakukannya saudaraku, karena ada janji Tuhan bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Itulah iman pengharapan saya saudaraku. Iman pengharapan saya tertuju kepada janji Tuhan itu. Yaitu kita semua jemaat yang bergabung di dalam City Blessing ini saudaraku. Khususnya di mana saudara berjemaat akan diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, untuk itu Tuhan terus mengajar sampai kita mengerti, sampai kita tahu saudara arahnya. Maka diberkati menjadi berkat itu menjadi nyata dalam hidup kita saudara. Tidak ujuk-ujuk saudaraku. Tapi ada pelajaran-pelajaran lewat firman-Nya, Tuhan mengajar, menuntun kita terus. Supaya kita menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, mari kita ikuti saudaraku petunjuk-petunjuknya, bimbingannya, arahannya. Untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara pagi hari ini bersama-sama terlebih dahulu membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam terjemahan sederhananya saudaraku, sungguh diberkati Allah orang-orang yang mengasihani orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Ya, dalam TSI seperti itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, diberkati menjadi berkat, konteksnya saudara ini tidak bisa dipisahkan, adalah menabur dan menuai saudaraku. Ini berbicara menabur dan menuai. Kita diberkati menjadi berkat. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Yesus juga mengajar seperti ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Maka mereka akan beroleh kemurahan, mereka akan menuai kemurahan. Saudara, ada orang selalu hanya ingin mendapat kemurahan. Tapi dia tidak bermurah hati sama orang lain, tidak pernah menabur kemurahan. Tidak pernah mau menabur kebaikan, tapi ingin mendapat kebaikan. Tidak pernah menabur
menolong orang lain, tapi ingin mendapat pertolongan, saudaraku. Ini bicara berkat semuanya. Ya, dia tidak mau peduli dengan orang lain, tapi ingin dipedulikan, saudaraku. Dia tidak pernah mau memperhatikan orang lain, tapi dia ingin diperhatikan. Orang seperti ini, saudara, dia tidak ada di dalam jalan firman itu. Ya, tidak di dalam kehendak Tuhan itu. Tuhan menghendaki, satu ayat ini berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dia suka menabur kebaikan, dia suka menabur apa saja saudara buat sesamanya. Itu bermurah hati. Bermurah hati itu memberikan ilmu, mau mengajar, mau memberitahu, mau menasehati. Kalau ada duit, saudara, ada orang yang butuh, saudara bantu. Ya, suka menolong, menurut saya itu orang yang bermurah hati. Maka dia akan beroleh kemurahan. Saudaraku, jadi ini tidak luput dari menabur dan menuai. Saudaraku, hari-hari ini saya percaya orang akan terus bertambah berkurang orang yang murah hatinya. Seiring dengan zaman yang sukar, saudara. Seiring dengan zaman bertambah susah, saudara. Maka orang yang bermurah hati itu akan bertambah kurang. Akan takut, saudara, untuk bermurah hati. Minggu yang lalu Yeli banyak berbicara tentang rasa takut. Saudara, ke depan orang bukan takut lagi dengan keadaan, takut menabur, saudaraku. Takut berbuat baik. Takut menolong. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasih seorang akan yang lain akan menjadi dingin. Dan ini sekarang sudah dimulai. Artinya apa, saudara? Kalau saudara nggak pernah mau menabur, dan iblis memang buat supaya kita takut menabur. Jangan menabur. Maka tidak ada yang akan kita tuai, saudaraku. Coba aja. Karena ini hukum firman Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Kalau saudara ingin mendapat kemurahan, engkau harus bermurah hati. Saudara, Amsal berkata, Amsal 11 ayat 24 sampai 25 berkata begini. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, artinya menabur harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perhatikan, saudaraku, ini tuh pelajaran dari Tuhan. Kalau kau ingin diberkati, jadilah berkat. Jangan berhenti menabur, saudaraku. Saudara, gimana hari-hari ini? Saudara masih senang menabur? Atau mulai, gua juga sedang susah gini. Gua juga sedang kurang begini. Itu alasan, saudara. Mulai sebenarnya kita sudah masuk jebakan, saudara. Mulai kita akan mulai hanya mementingkan diri sendiri. Pelan tapi pasti bertambah dan bertambah, bertambah dan bertambah. Bertambah egois, bertambah mementingkan sendiri, bertambah enggak peduli sama orang lain. Kering, saudaraku. Artinya tidak ada kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Tidak ada. Yesus hidup di dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat, saudaraku. Supaya kita bisa menjadi garam, supaya kita bisa menjadi terang, maka Yesus hidup di dalam diri kita. Namun saudara, kita ditarik ke dalam pengertian dunia, saudaraku. Udah, Tuhan juga maklum kamu sedang susah. Yang ngomong itu siapa? Tuhan juga maklum kamu sedang kekurangan. Saudara, ada orang begini ya.
Mudah-mudahan di jemaat kita nggak ada. Dia beriman. Berimannya gini. Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan akan memberi saya ini. Tuhan akan memberi saya itu. Tuhan akan memberi saya seperti ini. Tuhan akan membuat saya seperti ini. Tapi dia nggak pernah menabur. Dasar imannya apa, saudara? Dia penuh pengharapan. Wah, gua imani. Pengharapan gua begini begitu. Nanti saya akan mendapat ini, nanti saya mendapat itu. Dasarnya apa? Kalau nggak ada yang ditabur, itu iman omong kosong, itu pengharapan yang kosong, yang tidak pernah akan terjadi apa yang saudara percayai, apa yang saudara harapkan. Hati-hati saudaraku. Iblis sedang pasang jebakan sama kita. Dan kita ditarik saudara kepada kehendak dia. Berhenti kamu menabur. Mulai dibuat hati kita takut saudara untuk menabur. Itu spirit kemiskinan mulai masuk. Spirit kekurangan mulai masuk saudaraku. Spirit pengemis mulai masuk. Pengemis itu kerjanya cuma minta. Cuma minta saudara. Dan dia tidak suka memberi. Namanya apa saudara itu? Egois. Percuma kita minta apapun sama Tuhan saudara. Karena Tuhan sudah memberi, tabur. Nanti kamu menuai. Tabur lagi, nanti kamu menuai. Saudara, hari-hari ini saya akan segera mulai mengerjakan. Dimulai dengan luas tanah sebesar yang akan dibuat agro itu sekitar 26 hektar dulu. Tahu kau saudara, saya membeli benih berapa banyak. Dan benih semua yang dibeli harus ada sertifikatnya, harus pasti tahu benih ini bagus, jenis apa, baru kita beli, baru kita tabur. Kenapa saudara? Kemudian pupuknya, kita harus tahu juga. Jenis pupuk apa, kualitasnya seperti apa, baru kita beli saudara. Tujuannya apa? Saat kita mulai menabur, mulai menanam, mulai ditanam itu pohon-pohon dari sejak sebesar mungkin 70 cm, 80 cm. Kita berharap, Pak ini nanti 2 tahun lagi baru berbuah. Nah saya punya pengharapan dong. Masuk tahun ke-1, aduh 1 tahun lagi itu pohon pasti berbuah. Tapi kalau kita nggak pernah menanam, mau mengharapkan apa? Tahun depan aku akan menuai. Dasarnya apa lo menuai? Apa yang kamu sudah tabur? Gimana caranya kamu menuai? Nggak ada. Saya kalau nggak menabur benihnya, nggak bisa saya mengatakan tahun depan pohon gue berbuah. Pohon yang mana? Nggak ada yang kamu tanam. Jadi saudara, iman dan pengharapan yang kita harapkan, yang kita percayai itu saudara harus ada yang kita perbuat. Saudara, saya nanam pohonnya yang gak berbuah. Tapi nanti 2 berbuah, padahal cuma 1 biji. Buahnya bertahun-tahun terus berbuah saudara. Dan tidak akan 1 buahnya. Lucu kalau buah cuma ada, cuma 1 dalam 1 pohon lucu. Buahnya mulai pertama mungkin cuma 50 biji, mungkin cuma 100 biji. Kadang-kadang pohon alpukat di rumah saya, saudaraku berbuahnya udah gak kehitung. Saya malas ngitung karena saking banyaknya. Padahal saya nanamnya cuma 1 biji. Saudaraku, lakukan ini saudara. Ya, supaya jangan datang kemiskinan dalam hidup kita. Terus jadi penabur. Berhenti menabur berarti saudara mengizinkan hidup kita masa depannya untuk jadi miskin. Yang membuat miskin siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat kita berkekurangan siapa? Diri kita sendiri, saudara. Nanti kita menyalahkan keadaan.
menyalahkan situasi dan kondisi. No. Saudara suka menolong, pasti banyak pertolongan sama saudara. Saudara suka berbuat baik, pasti banyak yang berbuat baik sama saudara. Karena saudara menabur kebaikan. Mulai di Kersel, mulai dilakukan itu, dilatih di sana. Ya, saudara mulai belajar menabur perhatian, menabur peduli, menabur doa. Itu semua taburan. Saya heran banyak orang juga yang mendoakan saya. Ternyata saya suka berdoa, saudara. Buat orang-orang lain. Saya nggak pernah minta, doain gua ya. Nggak pernah saya, saudara. Tolong doain gua, nggak pernah. Tapi orang tuh mau mendoakan saya. Itu karena saya menuai. Karena saya menabur, saudaraku. Saudaraku, di sini saya akan bacakan ya. Saya kagum dengan jemaat Makedonia. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Kata Paulus, saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka, sampai mereka semakin miskin dan mereka memberi dengan hati yang rela. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. Saudara, jemaat di sana tuh di Makedonia sedang susah. Diuji dengan penderitaan dikatakan. Tapi mereka tetap, saudara, mengambil bagian. Menabur tetap, saudaraku. Sampai Paulus berani bersaksi tentang jemaat di Makedonia. Hari ini saudaraku, bukan hanya Makedonia. Mungkin semua jemaat sedang mengalami kesukaran. Semua manusia, saudara, sedang menghadapi kesukaran. Saudara, jangan pernah takut. Kalau saudara suka menabur, jangan takut kekurangan. Pasti Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dengan cara yang ajaib apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Tuhan yang berjanji. Kalau manusia yang berjanji saudara boleh nggak percaya. Tapi kalau Tuhan berjanji, ya dan amin, pasti Tuhan genapi, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berhati-hatilah saudaraku hari-hari ini. Ya. Jangan sampai kita masuk kepada spirit mementingkan diri sendiri. Ketika kita masuk ke spirit itu, yang sudah hanya pikirkannya diri sendiri, wah boro-boro mikirin orang lain, gua aja sendiri sedang begini. Nah saudara sudah masuk ke arah situ. Mulai saudara menjadi orang yang menutup diri, mulai saudara gak peduli dengan orang lain. Selesai saudaraku. Menurut saudara orang seperti ini ada Yesusnya gak? Ada Roh Kudus gak dalam diri orang itu? Saya gak menghakimi. Tapi saya percaya Roh Kudus diberikan oleh Tuhan dalam diri kita. Tujuannya saudaraku. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu untuk supaya kita, saudaraku, bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Jangan takut saudara untuk menabur.
Amin saudaraku. Ya, belajar kepada jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua berkata, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Bukan hanya penderitaan, dengan banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah. Di tengah-tengah ujian saudaraku. Ya, penderitaan, berbagai penderitaan yang berat. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, hebatnya orang miskin tapi kaya dalam kemurahan, saudara. Ini penabur sejati, saudaraku. Jemaat Makedonia ini penabur sejati, saudaraku. Saya percaya Tuhan, kalau seandainya kita hidup di zaman itu, kita akan menyaksikan jemaat di Makedonia ini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Ya, saudaraku, saya akan bacakan lagi di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang kejam maksud di sini tuh saudara, orang yang dingin sama orang lain tuh, masa bodoh, cuek, egois. Nah itu orang kejam sama dirinya sendiri, bukan sama orang lain. Dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri, saudaraku. Tapi orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Kalau saudara berbuat baik sama orang lain, ya, kalau ada misalkan ya ada orang bertanya alamat aja lah. Jangan ngasih duit. Kebetulan di jalan ada yang nanya alamat. Saya suka nanya alamat juga kalau nggak tahu di jalan. Saya lihat ada orang menjawab dengan serius, menunjukkan begini ya Pak, begini ya Pak. Tapi ada orang yang ini, gini ya, terus ke sana, udah. Nanti nanya lagi aja di sana. Kayaknya itu nggak penting lah buat gua. Tapi saudara ada. Oh, Bapak dari mana? Dia nanya juga, saudara. Saya pernah di daerah Bekasi, saudaraku. Saya nggak nyetir, saya nanya, tapi di mobil, di situ ada abang-abang. Bang, saya mau nanya, ini gimana? Dia ngedeketin saudara ke jendela saya. Ngejawab enggak, terus di dekat dashboard saya ada cetekan kuku, saudaraku. Ya, buat gunting kuku itu. Dia ambil, pergi sana lu. Ada yang model gitu saudara. Dia ambilnya cetekan kuku, pergi sana lu. Wah, menurut saudara orang itu gimana? Itu orang sedang berbuat kejam bukan sama saya, tapi sama dirinya sendiri. Jangan harap orang ini bisa melihat kebaikan saudara. Wong gak pernah berbuat baik, ingin melihat kebaikan dari mana? Mari saudaraku. Saya terlalu banyak dan terlalu sering suka mengalami kebaikan-kebaikan dari orang lain yang tidak pernah saya pikirkan. Tahu-tahu ada kebaikannya lagi. Tahu-tahu dapat kemurahan. Entah kepada saya, entah kepada Yosi, entah kepada Yeli, entah kepada Jonathan, entah kepada istri saya. Jangan dipikir orang tua kalau berbuat baik untuk dirinya, tidak saudaraku. Sudah lihat Abraham. Karena Abraham berbuat baik, saudara, anak cucunya diberkati dengan berkat yang Abraham lakukan. Pohon yang hari ini saya tanam, mungkin saya udah meninggal. Tapi pohon itu akan tetap berbuah buat anak cucu saya. Itu prinsipnya. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai masa depan. Disitulah ada pengharapan akan kelimpahan, saudara. Karena hari ini kita nabur. Hari ini nggak nabur, punya harapan apa masa depannya? Nggak ada, saudaraku. Jangan mau tertipu sama iblis, saudara. Ada orang bertambah susah, saudara, ke depannya itu. Coba cek. Saya suka nabur enggak ya? Coba cek.
Kok gue tambah susah sih? Kok gue tambah berkurang-kurang bukan bertambah berlimpah? Kalau menabur biasanya berlimpah saudara, karena menabur satu buahnya bisa beratus-ratus kilo saudaraku. Berarti berlimpah. Itu sebabnya saudaraku, saya akan tutup hari ini saudara dengan waspadai. Jangan saudara masuk ke dalam mementingkan diri sendiri. Saudara hancur. Saya akan baca ya dalam Yakobus 3 ayat 13-18 saya tutup dengan ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Perhatikan, mementingkan diri sendiri itu datangnya dari mana saudara? Datangnya, tetapi dia datang dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan, segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ibu murni ada enggak? Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu dia saudaraku. Spirit mementingkan diri sendiri ini saudara, orang yang dikuasai oleh setan-setan, bukan satu setan saudara. Hati-hati. Karena zaman ini saudara akan narik terus kepada semua manusia. Ditarik supaya mereka menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Habis. Ya. Habis saudara kalau udah di situ. Jaga, tetap kita percaya, tetap beriman. Kata Tuhan, kalau kau bermurah hati, kau akan beroleh kemurahan. Kalau kau menabur, kau akan menuai dengan berkelimpahan. Pegang saudara janji Tuhan, jangan dengar omongan setan. Buat apa lu nabur lu? Lu juga sedang susah. Nah itu saudara, jangan dengar yang gitu. Terus kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan tentang menabur. Ya. Kita pasti menuai. Saudara memberkati, pasti diberkati. Amin saudaraku. Saya mau gereja ini karena Tuhan sudah ngasih janji sama kita untuk menjadi gereja blessed to be a blessing. Ya, ada ibu-ibu ditanya, Bu gerejanya apa? Apa tuh Pak ya? Blessed to bless katanya. Ya pokoknya blessed to be a blessing. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Itu DNA-nya saudaraku. Di gereja ini. Luas pengertian diberkati menjadi berkat tuh jangan bicara duit doang. Nanti mungkin berkat firman-Nya kemana-mana. Ya jadi berkat pemberitaan firman Tuhannya. Wah luar biasa saudara. Berkat apalagi banyak saudara. Berkat itu jangan dibatasi hanya duit. Saudara itu mata duitan namanya. Ya. Mungkin di sini nanti mengalir pengajaran. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya sukacita saudara pagi ini. Saya berharap kita tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti untuk menabur. Kalau kita mau menuai. Amin saudaraku. Saya percaya apa yang Tuhan firmankan itu pasti jadi di dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudaraku, mari kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, tadi saya sudah sampaikan dan saya ingatkan
Bukan saya sih, Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya. Menabur di saat yang sukar, itu adalah iman yang sejati, saudaraku. Ya, tetap menabur. Jangan berhenti menabur. Supaya ada tuaian. Oh haleluya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih saat ini juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau mengatakan, perbuatlah ini untuk memperingati aku. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Saudara, saat kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan menyadarkan, menginsafkan, mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari tubuhnya. Ini keajaiban yang terbesar, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi tubuh Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi bait Roh Kudus? Tanpa tubuh Yesus, saudara, impossible bisa menjadi bait Roh Kudus. Saudaraku, mari saudara, sekarang kita terima. Terima kasih Tuhan. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur atas berkat tubuh-Mu ini. Dan beroleh kasih karunia untuk menjadi tubuh-Mu. Saat ini kami terima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Setelah itu saudaraku, Yesus menuangkan anggur. Dan dia berkata, inilah darahku yang tertumpah untuk kamu. Lakukanlah ini setiap kamu melakukannya. Kita semua sudah menerima darahnya, saudaraku. Darah yang penuh kuasa. Darah yang membuat kita terhubung ke surga. Darah yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Darah yang menyucikan kita dari dosa. Darah yang membebaskan kita dari segala kutuk. Darah yang membenarkan kita. Terima itu dengan iman, saudaraku. Dengan rasa syukur yang sangat dalam, saudara. Darah yang menyembuhkan. Darah yang memulihkan, yang mentahirkan diri kita. Saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan percayalah kepada Yesus. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Kami percaya pada perlindungan-Mu. Kami percaya kepada penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa menyelesaikan segala masalah. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkelimpahan. Katakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Yesus namanya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari beri kemuliaan kepada Dia, saudaraku. Yang di rumah semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo celebrate, saudaraku, bersama Tuhan. Ora bashandala bala 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 bala. Ora bashandala bala 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 bala. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat Tuhan. Saat Engkau hendak melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang hanya laki-laki saja. Berarti mungkin jumlahnya lebih dari 10.000 di sana ada, saudara. Tuhan, Engkau perlu ada bahan buat mujizat itu. Di situ ada yang menabur 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, Tuhan. Seorang anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 ketur roti itulah diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan itu bisa membuat mujizat yang berkelimpahan. Biarlah hari ini kami belajar Tuhan.
lewat peristiwa itu. Di saat yang sukar anak kecil ini berani menabur Tuhan. Bisa saja kalau jadi anak kecil itu kami akan menolak untuk memberikannya. Tapi dia mau memberikannya. Buat hari ini kami insaf dan sadar semuanya Tuhan. Bapak amat sangat rindu jemaat di mana ada di tempat ini Bapak. Diberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada kemiskinan. Dan Engkau mengajar hari ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab dia akan beroleh kemurahan. Artinya Tuhan, kami harus menjadi orang yang bermurah hati. Orang yang berani menabur. Roh Kudus, oleh kasih karunia-Mu, tolong kami, mampukan kami menjadi seorang pribadi penabur. Kami tidak melihat situasi dan kondisi. Tapi kami hanya taat kepada Engkau Tuhan. Taat kepada apa yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menabur akan menuai berlipat puluh kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah menabur. Saatnya Tuhan mereka akan melihat tuaian yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu dalam keluarganya. Anak cucunya. Bagi mereka yang sedang Tuhan mendambakan. Untuk dikaruniai oleh Engkau seorang putra atau putri. Dikaruniakan keturunan Tuhan. Kalau sampai hari ini belum mendapat. Hamba berdoa dan memohon kepada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus mari bukalah. Bukalah rahimnya. Oh Tuhan berkati pembuahannya. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mandul. Dalam nama Yesus Tuhan. Terbukalah kandungannya. Ada berkat anak cucu dari Abraham. Atas semua anak-anak-Mu ini. Diberkati usaha pekerjaannya. Terbukalah jalan-jalannya Bapa anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama sudah berdoa. Juga memberkati bangsa dan negeri ini. Senantiasa ada dalam perlindungan, penyertaan dan kelimpahan daripada Engkau. Berkat Abraham, Ishak dan Israel dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas negeri dan bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menadahkan kedua belah tangan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dialah yang membuat engkau menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan dalam segala usaha pekerjaanmu. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa. Menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari ibadah pada hari ini. Dan ada beberapa pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama. Yang pertama, setelah ini pada pukul 10.45 ada ibadah anak online. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak online. Pengumuman yang kedua, untuk persembahan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia terus membawa persembahannya untuk Tuhan. Dan kami mengingatkan kembali untuk kolekte, persepuluhan juga persembahan syukur dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA yang nomor rekeningnya telah
share di grup WhatsApp. Dan selain itu juga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer melalui OVO, melalui scan QR Code di layar sebelah. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya di hari Jumat pada tanggal 7 Agustus pukul 19.30 akan diadakan breakthrough prayer melalui live IG Bandung City Blessing. Jadi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara pada hari Jumat pukul 19.30 kita bisa bersama-sama bergabung di live IG Bandung City Blessing untuk kita sama-sama berdoa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus akan diadakan virtual Kersel Day. Mari setiap anggota Kersel dapat berkoordinasi dengan ketua Kerselnya masing-masing. Kemudian ibadah raya online akan terus berjalan dengan luar biasa di minggu depan, yaitu pada pukul 9.30. Mari terus menjadi berkat dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel Bandung City Blessing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.